Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Ustazah selalu doakan anak-anak selalu dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat ya. Masih tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah ya. Baik anak-anak, kita awali dulu pembelajaran pagi ini dengan baca doa. Ustazah minta tolong amal solinya Mbak Hasna untuk mimpin doa. Kita berdoa. Anak-anak, silahkan anak-anak mengisi daftar hadir di Moodle ya. Sudah? Bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menggali informasi dalam teks non-fiksi, kemudian juga belajar tentang keseimbangan ekosistem. Siapa yang hari ini sudah membaca koran? Ada yang sudah membaca koran hari ini? Ya, atau ada yang sudah menonton berita di televisi? Ya, Mbak. Mbak Nana ini ya? Aku. Ya, silakan. Aku Saza yang udah nonton berita dan baca koran. Informasi apa yang anak-anak dapat dari membaca koran maupun menonton berita di televisi? Pastinya ada ya. Nah, anak-anak masih ingat apa itu teks non-fiksi? Iya, betul. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada di dalam kehidupan nyata. Nah, untuk mengetahui informasi penting di dalam teks non-fiksi, bisa menggunakan rumus 5W dan 1H. 5W dan 1H adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan untuk mencari inti pokok berita. Ya. Nah, anak-anak, silahkan anak-anak simak, anak-anak tonton video berikut. Ustazah akan tampilkan video berita tentang wabah ulat bulu. Nanti setelah anak-anak menonton berita wabah ulat bulu, anak-anak coba kita gali informasi yang ada di video tadi ya. Siap semuanya ya? Warga kampung Kapora, Kecamatan Panji, Situbondo, resah menyusul maraknya serangan ulat bulu di perkampungan mereka. Keberadaan ulat bulu ini diduga berasal dari tanaman jarak yang berada di lingkungan sekitar pemukiman warga. Perkembangan ulat bulu ini diduga subur akibat kelembapan yang ditimbulkan oleh curah hujan yang tinggi. Dinas Pertanian Situbondo sejauh ini belum memastikan jenis ulat yang mewabah. Ulat kecil ini biasanya ada predatornya, namanya semut merah, kemudian yang kedua burung. Semut merah sudah tidak ada lagi oleh karena telurnya diambil untuk makanan burung dan dijual kepada masyarakat. Kemudian burungnya juga sudah agak sedikit berkurang oleh karena ditangkap oleh masyarakat. Rencananya untuk membasmi hama ulat bulu, Dinas Pertanian menyemprotkan disinfektan secara massal. Anak-anak, dari video berita wabah ulat bulu tadi, ada beberapa informasi yang kalian dapat tentunya ya. Nah, kejadiannya di mana? Kemudian apa yang terjadi? Bagaimana? Di mana? Ya, anak-anak bisa menggunakan rumus 5W1H tadi ya untuk menggali informasi dari video yang sudah kalian tonton tadi ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Kalau dilihat dari berita tadi tentang wabah ulat bulu tadi itu ada hubungannya ya, erat hubungannya dengan keseimbangan ekosistem.
ekosistem. Kenapa begitu banyak ulat yang ada di kampung tadi ya? Ulatnya banyak sekali ya, sampai masuk ke rumah-rumah, masuk ke dalam rumah ya, dan itu cukup mengganggu. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata ekosistemnya terganggu ya. Nah, baik. Sebelum kita gali lagi ya tentang informasi tadi, yuk kita coba pelajari bersama-sama tentang, kita mulai dengan membahas jaring-jaring makanan. Ya, kalian perlu tahu dulu apa itu rantai makanan ya. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Secara sekilas, rantai makanan dan jaring-jaring makanan terlihat sama, namun sedikit berbeda. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu dan terdapat peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Nah, anak-anak, terdapat beberapa peran dalam proses rantai makanan. Ada yang tahu? Iya, betul ya? Betul. Kata Mbak Amira tadi betul ya? Ada produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen puncak, dan konsumen puncak akan diurai menjadi unsur hara yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk mengolah makanan bagi produsen. Bagus ya, bagus Mbak, pinter. Nah, anak-anak, ada 3 pembagian komponen di dalam suatu ekosistem. Ada 3 pembagian komponen biotik dalam suatu ekosistem. Apa saja? Ada yang tahu? Iya, betul. Betul sekali. Mbak siapa tadi yang jawab? Mbak Adin ya? Iya, betul. 3 pembagian komponen biotik dalam suatu ekosistem yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, yang disebut produsen itu adalah tumbuhan hijau ya, tumbuhan hijau. Kalau yang disebut konsumen itu adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Terdiri dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Pastinya anak-anak masih ingat ya apa itu herbivora, karnivora, dan omnivora ya. Anak-anak, Ustazah sudah mengunggah evaluasi di LMS Moodle. Setelah ini, anak-anak mengerjakan evaluasi di LMS Moodle ya. Jangan lupa nanti langsung dikerjakan ya. Ya, hari ini anak-anak kita sudah belajar tentang menggali informasi dari teks non-fiksi, kemudian tentang ekosistem, tentang jaring-jaring makanan ya. Nah, untuk besok anak-anak melanjutkan mempelajari tentang, masih sama, besok anak-anak masih melanjutkan materi tentang jaring-jaring makanan dan bagaimana menggali informasi dari teks non-fiksi ya. Baik, anak-anak senang hari ini belajarnya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Anak-anak kita cukupkan pelajaran hari ini. Ustazah minta tolong amal solihnya Mbak Nadia ya untuk mimpin doa. Ya Allah. Kita berdoa. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf kalau ada salah dari Ustazah Arin. Ketemu lagi besok insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.